mereka tuh nggak bisa ngelihat perempuan itu punya jalan menuju sukses selain dari selling her body. Oke, welcome to Luxy Talk episode 4. Hai Lux Base, kembali lagi bersama aku Joanne. Dan hari ini kita temanya adalah women empowerment. Iya. Jadi independent woman yang badass, yang seksi, yang berkarisma, beraura. Dan hari ini aku nggak sendirian. Di studio Luxy Talk hari ini kita sudah kedatangan Amal Thea Kezia. Yang heboh dong. Tahu penonton bayarannya gimana sih? Oke, kami apa kabar? Baik, akhirnya ya kita ketemu Benar. lagi. Biasanya kita Shopee Live ya biasanya. Shopee ya? Live, kalau nggak ketemu berame-rame, kamu lagi sibuk gitu Iya. kan. Kami ini adalah seorang beauty, lifestyle, and fashion content creator. Kami kesibukannya apa nih? Boleh cerita nggak? Ngonten aja sehari-hari karena emang aku kerjanya sekarang lagi banyak di digital creating. Jadi so far itu aja sih. Oke. Nah, sekarang kita akan berbincang-bincang nih kami dengan topik-topik yang spicy. Kamu suka kan yang spicy? Santai aja kami ya. Santai. Oke, nah sekarang di hadapan kita sudah ada. Nah, ini kami adalah kolaborasi terbaru Lux Crime X Tango Face Palette. Nah, jadi ini adalah kolaborasi kita. Jadi kita akan mencoba nih. Kamu udah pasti familiar dong sama ultralight lipstick, udah punya semua warna. Udah punya lengkap. Iya, udah ada yang bompel-bompel udah mau habis juga ya. Berarti dipakai kan ya artinya. Iya kan? dong. Oke, kita akan pakai lipsticknya dulu kami, terus kita bakal sambil makan tango gitu. Boleh. Kamu pakai warna apa? Kamu warna apa ya? Aku- Kamu amber cakep gak sih? Merah gitu. Aku kayaknya sukanya Glastonbury. Oh, yang deep mauve gimana gitu ya. Aku karena warna ini merepresentasikan aku sekali. apa tuh? Sensual, seksi, Deep gitu ya. bold, dan paripurna. Oh, baiklah. Boleh dipakai dulu. Kalau kamu warna apa, Kak? Aku flamingo. Kamu kalau pakai lipstick itu di ombre atau Ombre. Aku bahkan tuh biasanya suka pakai lip stain tuh jadi daleman dulu kami, jadi pakai lip stain terus pakai lipstick. Jadi pas hilang ada stain-stainnya. Oh wow. Kita buka. I ya. never thought of that. Iya. Kita nanti langsung makan aja ya, kami langsung ambil. Boleh. Aja. Sok. Iya. Oke. Langsung kita ke pertanyaan pertama. Jadi kita bakal discuss. Hari ini topiknya sebenarnya lebih ke fashion, lebih ke relationship juga nanti ada, gitu. Supaya cewek nih agak pinteran dikit, jangan mau sama cowok toxic gitu. Ini specialty kamu banget kan ya? Ini specialty gue banget. Oke. Pertanyaan pertama. Waduh, ini langsung pedes nih. Kami nih kan suka pakai baju yang fashion dan kadang-kadang seksi ya. Oke. Oke, pernah nggak kami di catcall atau di sexually harass, fisik maupun verbal, di social media maupun di real life ya? Dan tanggapan kami apa mengenai kayak pakai baju seksi sih, makanya kayak digituin karena lo tuh bajunya seksi gitu. Pernah nggak? Ini kayaknya gue bakal jawab bertahap ya. Baik. Pertama, kalau untuk di sexually harass secara fisik, itu gue pernah. Tapi bukan saat gue pakai baju seksi. Oke. Tapi waktu itu gue waktu masih SD, itu di kendaraan umum. Jadi menurut gue, lo nggak harus pakai baju seksi untuk di-harass orang. Untuk di medsos, waduh, ya sering dong. Of course gitu dilecehkan secara verbal. Bahkan sampai di DM. Yang terparah apa kami kalau boleh diceritain? Misalnya Dikirimin nudes, gue dikirimin foto. Dikirimin foto disensor ya? Iya. Foto say, Iya. Tapi sebenarnya menurut gue tuh nggak gimana ya, mungkin awal-awal kayak kaget gitu kan, tapi makin kesini gue jadi kayak makin lucu aja gitu. What you send that gitu, dan gue nggak minta lu kirim. Dan gue pernah dikatain, gue pernah ditawar
open BO gitu. Oh, di Terus gua DM. bilang, sampai enaknya, saking enaknya udah gue bawa lucu aja gitu. Gue open BO pun lu juga gak bisa bayar. True. Your True. money cannot afford me. Iya, udah gitu aja. Iya, dan I think yang orang, meskipun sekarang sih udah jauh lebih mendingan ya Kak, kita sudah, I think these days with the social media, perempuan juga udah mulai berani speak up, tapi tetap aja it's not enough. I think kalau misalnya when it comes to sexual harassment, yang disalahin selalu korbannya. Ya pakai baju seksi sih, makanya gini, mengundang sih karena nanti mengundang syahwat laki-laki. Laki tuh kayak kucing, kalau dikasih ikan asin mah pasti bilang kayak no gitu loh. Enggak. Binatang sama manusia itu yang memisahkan Akal budi. etika. Betul. Dan ini sebenarnya ya kalau memang disalahin korbannya ya, satu hal yang gue pegang sampai saat ini adalah ketika lu memiliki keberanian untuk lo pakai baju seksi, girls, nyamanlah untuk menghardik orang dan membela diri lo ketika lo dilecehkan, karena nggak akan ada yang nolongin lo. Ketika lo bisa stand up buat diri lo sendiri, bakal banyak yang ngebelain lo, gue percaya sama gue. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Pendapat kamu terhadap orang yang menilai perempuan, jangankan yang seksi deh. Nih gue mau cerita juga ya, kayak perempuan yang dress up gitu, yang cantik gitu, perempuan itu langsung dicap ini dia tuh atau simpenan. Apalagi kalau dia flex achievement ya. Contoh, ini by the way ini pengalaman pribadi. Jadi ada cowok kayak, ini cowok dia ngomong gini, gue tahu sih pemikiran gue yang ini salah, tapi kalau gue ngeliat cewek cantik bawa mobil bagus, ya fancy cars, gue langsung assume itu cewek tuh simpenan. Kayak as if perempuan tuh nggak bisa sukses, perempuan tuh nggak bisa punya mobil bagus atas kerja kerasnya sendiri gitu loh. Dan ini gue pernah diginiin kami, sumpah ini 2 kali bahkan. Jadi gue waktu itu lagi mau ke salah satu klub, bukan klub sih, kayak lounge bar gitulah, mau night out sama teman-teman, mau minum gitu. Terus gue naik karena nggak mau pulang bawa mobil, naik. Terus kan kalau kita night out pasti dress up dong, cantik, dress up lah ya. Gue nggak bilang bajunya juga yang mengundang gimana, baju biasa aja, dress biasa gitu, nggak yang mini juga, tapi memang dandan. Terus dia ngomong kayak gini, abang ojek online ya, mau berangkat kerja ya mbak? Itu jam 9 malam gitu. Tuh, itu beneran. Yang kedua, gue abis pulang night out, terus gue isi bensin di pom bensin. Pulang night out kayak jam 12-an gitu lah ya, di salah satu daerah di Jaksel gitu, gue isi bensin. Si bapaknya nanya, baru mau berangkat ya mbak? Jam 12 malam, karena dandanan gue. Dan itu gue nggak pakai baju seksi ya, pakai baju gue pakai shirt dress. Tanggapan lo gimana Kami? Kalau gue ditanyain ya, kalau jadi lo gue ditanya mau berangkat ya, mau berangkat nganterin mau apa lo? Maaf ya. Jadi ya kalau gue ada di posisi lo sampai gue ditanya orang kayak gitu, kayak nggak ada. Udah gue tonjok udah habis orangnya. Cuman somehow gue bisa ngerti gitu. Somehow gue bisa ngerti karena gue dulu sempat punya pemikiran seperti itu, but like ketika gue udah nyampe di tahap itu, ketika udah nyampe di tahap itu kayak I think they're hating. Kayak mereka tuh nggak bisa ngelihat perempuan itu punya jalan menuju sukses selain dari selling her body. True, kayak itu impossible aja menurut Itu mereka. impossible dan itu menurut gue picik, dan gue I have no time for people like that. Gue tidak harus membuktikan diri gue ke orang-orang seperti itu. Gue tidak harus kayak gue harus apa sih namanya? Kayak gue harus, oh enggak kok, gue gini, oh gue gitu kok, oh gue nggak seperti ini. I have no time for that. Kalau mau assume apapun tentang gue silahkan. My life is happy. Your life is happy. Your life is successful as bro. Like, let people enjoy your success. Let people talk bad about it. Right. Sama, gue dulu sampai ditanya, lu kayak nggak pernah kerja deh, lu ini ya, lu ya. Lu simpenan ya, lu punya om-om ya? Ada tuh om Bayu, bapak gue. Maaf ya lu. Emang apa ya gitu sih, kayak
kalau ditanya kerja lo apa sih, kok kayaknya enak banget ya. Iya, gue ternak tuyul sama apa. Mau lo satu, lo yang susuin ya. Iya, aku setuju banget. Kita nggak perlu bikin justifikasi. Oh, gue gini karena they don't care anyway. They just wanna hate on you, and they're probably sirik, they're jealous gitu loh. Dan it's not our fault gitu. Maksudnya kayak it's not our fault ketika orang-orang mikir kayak oh tidak ada jalan lain selain untuk perempuan selain menjual dirinya, selling their body like this like that to achieve all they have right now. Kayak all the fancy thing they have right now. And ya udah, apa? Silahkan gitu. I don't mind. Yeah. Dan lu tetap miskin, makanya lo yang nge-hit kita gitu. Enjoy your life. Oh my god. Oke, ini pertanyaan terakhir. Abis itu kita move on ke relationship questions. Hidup itu pilihan sama dengan berpenampilan. Kenapa kita deh, gue bilang ya, kita berdua milih tampil sebagai image cewek seksi? Kenapa ya? Ini karena kamu nyamannya seperti itu atau gimana? Atau you think you look good gitu with your current style? I think so. I think because I look good in this. Karena nggak semua cewek gini. Semua cewek tuh beda-beda. Semua perempuan tuh bukan semua perempuan. Semua orang itu unik. Dan gue pernah kok dulu ya berpenampilan sebagai cewek yang anggun, yang rapi, yang gue yang pokoknya ini banget lah, sharp banget lah, dan gak cocok, dan tetep at the end of the story people will see me, oh Emmy ya seksi gitu. Mau gue pakai baju apapun, if you're sexy, you're sexy. Bener. Sama kalau misalnya pembawaan lo cute, mau lo berdandan seseksi apapun. Bener. Kayak itu nggak bisa. Auranya itu ya? auranya, itu udah aura. Bener. Dan bukan berarti kayak misalnya cewek ini seksi nih auranya mau kayak gimana dia fuckable, enggak. Bukan berarti cewek kalau berdandan cute terus kalau ini soal itu saya. Bukan berarti cewek berdandan cute mau dia dibungkus serapat apapun kalau bener dia udah bandel. Betul. Bener dong. Iya. Dia luarnya gimana, dalamnya juga pasti beda gitu. Bener sih. Nggak harus selalu sama. Bener So I think it's not because kenapa, tapi ya udah emang bawaan gue kayak gini. It's gitu. your style gitu. And I embrace it. Yeah. And you think you look good most dengan style seperti itu. Yes. Kalau gue sih lebih ke kenapa gue pakai baju seksi. Kan kami juga olahraga kan? Gue juga olahraga. Kita people who work out tahu struggle-nya gimana, mau nangisnya gimana, keringetannya gimana. Oh iya. Dan motivasi orang olahraga beda-beda. Ada yang mau Iya. sehat, ada yang mau supaya badan gue bagus gitu, banyak-banyak, dan kayak ya udah kita udah work hard, we wanna show it gitu, why not gitu. Iya. Bener nggak? Bener ya kali. Kalau badan gue udah sekami sih nanti akan ada masanya. Soon ya. Oke. Hal yang paling bikin kamu ilfeel sama cowok waktu first date apa sih? Boleh dari pengalaman. Ceritain dong. Oke, yang pertama gue nggak bisa sama cowok yang nggak present. Oke. Kayak orang-orang di bidang pekerjaan seperti kita, itu tuh bakal banyak banget ketemu orang. Betul. Jadi kalau misalnya gue keluar nih, bayangin nih gue ketemu klien atau misalnya gue ketemu Kajo atau mungkin gue ketemu sama PR lain di titik terendah gue, as in gue kayak gembelita tunggal ika gitu ya. Ya ini Amalthea Kezia. Oh my god, aslinya tuh buluk banget. I don't want that gitu loh. Jadi gue paling nggak bisa. Dan waktu itu gue sempet dapet kenalan dan akhirnya kita jadi kita kayak masih texting dulu gitu kan. Texting dulu baru kita agree untuk ketemuan. Dan guanya namanya dijemput mau first date kan, of course show dong. Gue mengeluntung-ngeluntung lah ini rambut gitu kan. Dendong shy. Dan begitu gue buka pintu ngambil jebret, oh my god, pakai celana pendek apa pakai sendal, pakai kaos doang. Mukanya ganteng nggak? Oke lah. Kayak siapa artis sebut? Jeffrey Nicole misalnya. Kalau Jeffrey Nicole sih nggak apa-apa gitu, pakai kaos kaki sama celana pendek. Kayak siapa coba sok sebut? From scale 1 to 10, I think he's 6, 7. Oke. Kalau dress up mungkin bisa jadi 8?
Kalau dress up jadi 7. Kalau udah dress up cuma jadi 7. Kalau nggak dress up lagi ya 3 dong. Mantap. No, tapi seriously. Kalau dress up jadi 7. Ya kalau dress up jadi 7, but like sepenting itulah Betul, gitu. betul, Sepenting betul, itulah sepenting itulah dress up gitu. Lo ketemu orang nggak bisa lo sembarangan. Itu udah nggak bisa gue. Nah yang kedua adalah cowok yang terlalu banyak membicarakan dan membanggakan dirinya sendiri itu. Oh my god, he's so full of himself. I hate this kind of man. Tuh cerita. Oh my god, jadi Cerita. gak bisa gue. Jadi gue ketemu cowok, I think he's a model or something gitu kan. Okay. Terus he was always like, kemarin aku tuh habis pemotretan kayak gini, terus gini. I think it's good gitu ya for us to talk about our jobs and stuff. Iya, kayak, daily life lah ya. Iya, daily life or segala macam. Tapi makin kesini tuh makin kayak makin berlalunya menit dan detik tuh makin kayak it's everything about him gitu. He is good looking but like gak bisa aja gitu, kayak lo terlalu narsis. Sorry, Sumpah. like gue nggak bisa gitu. Sumpah, kayak cowok tuh ganteng akan semakin ganteng kalau dia nggak tahu dia ganteng. Yes. You know what I mean kan Kami? Kayak gitu. Shush. Okay, next question. Okay, next question. Hal terbucin apa Oh my God. dan terbodoh, kan kita pasti pernah jadi kayak manusia bodoh ya, yang pernah kamu lakuin terhadap pasangan. Kayak kalau sekarang kayak aduh bodoh banget ya gitu. Ada lagi. Aku my juga God. ada. Mereka udah married. Oh my god. Udah punya anak. Gimana? Okay, so there's this guy, he's perfect. To me he's perfect. Gue waktu itu gue tuh orangnya life free to the fullest. Karena gue ngerasa waktu itu gue masih muda, jadi kayak ya udahlah gitu kan. Dan gue tipikal orang yang susah banget untuk kayak benar-benar berkomitmen sama cowok. Dan ketika gue tidak berkomitmen, ya of course gue bakal ketemu dia, bakal sini, fling sana, fling situ gitu kan. Tapi ya begitu gue ketemu cowok, ya udah gue setia gitu. Dan waktu itu gue ketemu cowok ini, dan akhirnya kayak waktu itu gue ke KL. It's a KL man. Gue udah ngeliat cowok ganteng gak sih? It's like Karena cowok ini baik banget di mata gue gitu kan. Dan kayak gue sebutin itu, bahkan waktu di KL tuh yang harusnya gue party and stuff gitu kan. Dan waktu itu kita belum ada kejelasan hubungan apapun gitu loh. Kita belum ada kejelasan hubungan apapun kayak dan di KL tuh gue nggak ingin itu to meet anyone. Oke, itu hal terbucin yang pernah lo lakuin? Gak cuman sampai di situ. Jadi kayak I got some friends in KL in Malaysia yang bahkan kayak ngajak, ayo ke sini, let's go here, let's go there. Dan actually I could, tapi kayak somehow gue nggak mau gitu. Oh my god. Kita gue sebutin itu, dan balik ke Indo itu kalau nggak salah Valentine, dan gue beliin dia itu kado itu benar-benar banyak banget, benar-benar paket cinta, Yeah. and I give it to him, and he dumped me 3 days after. Did he return the gifts? No. Oh my god, you should have asked him back. That's not fair. But gue bucin banget gitu karena Once lo udah hooked sama orang. Iya. And I feel so stupid. Like gue nggak since that kayak I would never give my fullest to a man yang nggak give him fullest. Sure. Yeah. That's what I learned from my last relationship juga sih. Tapi kayak gue jauh lebih parah. Pokoknya gue jauh lebih parah deh. To the point yang kayak I'm the one who supported the relationship financially. Kayak in everything gitu. Excuse me, what? Kayak relationship expense gitu. Dan kayak You? yeah, I was the one who supported. Who's that guy? Just Terus kayak kalau ngedit gitu gue yang jemput. Using pokoknya tuh all expenses on me gitu. Terus kayak wait a minute. I think I lost my consciousness. Oh my god. Terus, What? Kayak he's not even. Jujur banget gue juga gak merasa gue tercantik di dunia ini, tapi banyak cowok lebih ganteng yang ngedeketin gue Yes, yang agreed. daripada dia. Dan kayak yang jahat tuh kayak gini Ami. Jadi gini loh. I don't want to talk about it here much, but I kind of have abandonment issues. Jadi waktu gue udah stick sama this guy and I really loved him, gue tuh takut banget ditinggal because of my experience
he knows that fact, kayak how much I loved him. Kita pernah got into an argument, terus dia ngomong kayak gini, kamu gak bakal berani lah sama aku, kamu kan sayang banget sama aku. Oh man, And he said it directly. I hate that kind of guy. He said it in front of my face gitu loh. Maksudnya he's an abuser to the point gitu, dan dia selingkuh 2 kali by the way. Oh my god. I found it. Oh my god. You need that? Enggak sih. Enggak lah, dan gue yang diputusin kami. Oh my god. And he's alive? He's out there? He's out. Biasanya nongkrong di mana? Nongkrong di mana biasanya, gue mau tahu. Sumpah takut banget guys. Gitu. Jadi kayak love can make you do very stupid things. Yeah. Makanya tadi gue setuju banget sama statement yang kayak don't give anyone the fullest if he's not giving you the same thing. Yeah. It's only gonna break you. Ya, true girls. Buat kalian semua yang nonton ini, kalau misalnya kalian ada di relationship di mana kayak kita pacaran nggak sih, jangan kasih dia girlfriend service. Yes. Kalau dia nggak kasih lo boyfriend service. Betul. Do not treat him like a king kalau dia nggak treat you like a queen. Betul. Semua itu harus vice versa. Oke. Last 2 questions. Jadi gini, ceritain dong salah satu mantan kamu yang paling toxic. Ini buat lesson juga sih. Oke. Wow. Ini ceritanya agak deep, nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, boleh. Ini bakal agak spill sih, tapi semoga nggak viral ya. Semoga nggak viral. So he's actually one of a pretty well-known celebrity in Indonesia. Toksiknya kenapa? Waduh, ngeri sih gue ceritanya. Jadi dia itu dulu sempat ada masalah dengan Oke. Banyak ya selebriti jadi jangan assume sama banyak. Oke. Sempat ada masalah sama terus habis itu dia sempat rehab. Right. Tapi dia balik lagi, dan di situ gue tuh kayak I think I'm still a kid back then, kayak dengan segala kelulusan gue dan lain-lain lah ya. Intinya kita pacaran, kita benar-benar go public, yang benar-benar pacaran, yang benar-benar official gitu. Oke. Dan gue juga udah tahu orang tua dia dan lain-lain gitu kan. Cuman kayak dia itu sampai detik ini, inilah kenapa kayak gue benci banget sama gue kan tidak terlalu mengerti dunia itu. Jadi dia itu selalu selingkuh in my back gitu ya, sama perempuan lain. Jadi dia tuh kayak using with another girl gitu, and I covered it. There's like one time, kayak I know every time he cheats on me, ketika dia ngilangin apa segala macam, dia tuh pasti sama cewek lain, and he must have using drugs. Oke. Dan gue menutupi itu. Jadi waktu itu dia nggak pulang kan ke rumah dia. Terus of course dong orang tuanya nelfon gitu kan. Dan waktu itu gue kerja untuk keluarga dia. Dia nanya gue gitu, si ini kok belum balik gitu. Kok dia belum balik sih? Kamu tahu nggak dia ada di mana? Kayak, and I covered it up in front of his parents gitu. Kayak bayangin lu nge-cover cowok lu selingkuh sama perempuan lain, doing bad gitu. Dan that's just not right. Iya, dan setiap kali kayak gue berusaha untuk kayak spread my wings gitu ya. I make friends, karena kan gue baru tuh di Jakarta. I try to make friends, I try to this, I try to that. Dan waktu itu dia tuh pasti akan cecer gue tuh dengan bad thoughts gitu loh. Dulu tuh sebenarnya kayak gue tuh udah berusaha ngonten, but he always like kayak yang gue sampai gemetar ceritanya. Dia selalu kayak, lo ngapain sih bikin kayak gini, norak tau gak? Lo kok kayak gini sih? Oh my god. Terus yes, and I have like an acne problem. I have acne problem back then. Kayak kalau misalnya lihat muka gue kayak gini jelek gitu ya, dulu tuh lebih jelek lagi men. Kayak bener-bener jerawat semua, yang kistik yang banyak banget. Dia tuh bilang gini ke gue kayak, lo tuh bisa gak sih cantik kayak mantan gue si ini? Lo bisa gak sih cantik kayak si ini? Kayak sampai ada di titik kayak yang, lo bisa gak sih kalau misalnya tidur sama gue gitu, kalau misalnya lo nginep rumah gue pas segala macam, lo tuh jangan hapus makeup lo. Kayak gue tuh pengen gue bangun tidur ya, terus gue ketemu lo tuh kayak lo tuh ya udah cantik aja gitu kelihatannya. Oke. That's it for the podcast. Berat ya hari ini. Jadi sekarang kita mau main games ya. Oh, boleh dipegang ini ya. Jadi gamesnya adalah, oh by the way kita lip check in dulu dong.
Udah habis ngobrol-ngobrol dan makan tengko masih ada loh lip Masih stainnya. ada dong. Coba lips check in. Tuh, masih ada. Oke, sekarang kita akan bermain He's a Tan But. He's a 10, but oh, I love this game. Iya, jadi nanti kita jelaskan ya. Oke. By the way, ini angkanya bisa ya terserah ya, misalnya kayak 6,71 gitu atau minus 1000 gitu. Oke. Minus infinity gitu. Iya, misalnya minus gitu. ini takut Kalau banget. udah gitu. Kasian banget. Atau kayak plus 1 juta gitu. Oke, pertanyaan pertama. Oke, jadi pertanyaan pertama, he's a 10, tapi dia pengangguran, jadi duitnya cuma dari papi dan maminya. Tapi punya duit nggak? Ya punya, tapi dia pengangguran, jadi kayak nggak Tapi apa-apa punya gitu. duit dari papi mami. Tapi punya duit. Ya punya duit, tapi jadi kayak apa-apa tinggal minta. Oke. Nggak ada effort, no effortnya. Oke. Tapi 10. Oke. Udah tulis ya kami ya. Mikir dulu deh gue. Mikir lagi gue. Jadi kalau mau pergi kayak, minta duit, mau pergi sama Oh. Joan. Oke. 1, Dah. 2, 3. Oh. Aduh, nggak banget sih. Cuman kalau masih punya duit ya, well, at least I don't have to support him gitu. Kalau lo gimana kami? Sebenarnya 4 ini dengan belas kasih ya. I gave him 4 because he's a 10. Right. I Kalau think dia cuma 7 sih. Oh, udah 0 kali ya. Iya. Udah, jadi kayak so yeah, I think it's okay, but I don't think I would date him. It's never going to work out sih, no matter how rich you are. Yes. You have that kind of mentality. Yes. Lanjut. Lanjut. Oke, next, here's a 10, tapi tiap kali ngedate, kalian yang jemput, kalian juga yang bayar. Ini story of my life maksudnya. Menyindir dengan gaya. Tiap kali tapi 10. He's a 10. 10, jadi Uh-huh. rela Tapi nggak? mantan gue gak even 10 lagi kami. Mantan gue 2. Terus gue yang jemput, gue yang bayar. Minus 1 juta infinity. Lo tuh kuliah di mana sih, kok bisa dilulusin? Jahat banget mulut gue. Sumpah, padahal gue kalau kayak kerjaan atau apa gue gak bego loh, sumpah. Kenapa? Kalau kerjaan atau apa gue gak bego, tapi kalau kayak cowok gue bego banget. Oke, he's a 10, tapi kalau jalan gitu ya. Iya. Oke, boleh lah. Oke, 1. Itu dia yang minta atau kita yang pengen? Dia minta. Ya, dia minta misalnya. Oke, fuck. Dah. 1, 2, 3. Dia jahat sih. Gue kayak masih 3. Karena dia 10. Hidup gue udah cukup ribet dan repot. Karena dia 10. Dan kayak kalau 10 mungkin masih bisa gue pajang Kalau gitu. gini. Buat IG story nggak malu-maluin lah ya. Iya, kalau berarti fisiknya 10 kan, tapi kan 10. kalau 10 tuh berarti gue nganggepnya dia kayak Reval Hadi. Gak apa-apa sih gue kalau se-Reval Hadi. Karena gue suka banget sama Reval Hadi, sumpah. Ya kalau misalnya dia se-Reval Hadi, gue yang bayarin, gue yang jemput gak apa. Asal dia Reval Hadi. Di bawah Reval Hadi gue gak terima. Kenapa? Kalau lo gimana? Yang pertama hidup gue sudah cukup ribet ya. Hidup gue sudah cukup susah, cukup ribet. Jadi jangan persulit gue lagi gitu. But there's a guy back then, he's a Korean, Okay. super good looking, Opa? Ujang, bener-bener yang ganteng banget. Cuman waktu itu gue pick him up karena gue ngerasa he's new in Indo, terus kayak dia Oh, itu uncertain cases lah iya, ya. jadi kayak gue voluntarily aja Iya, gitu. iya. Dan I treat him good aja gitu. But kalau ampe minta, I think it's a no man. Kayak hidup gue udah ribet, udah susah. Lanjut. Oke, Next, Bisa. here's a 9, 9. tapi dia nggak mau publish kalian samsek di sosmed. Oh. Tapi dia kayak selebgram gitu nggak? Maksudnya? Iya. Oh, dia Iya. selebgram? Iya. Atau dia emang orang yang dia nggak main sosmed aja? Emang dia nggak mau, jadi dia kayak bilangnya nggak mau lah nanti kamu diketahui sama orang. Maksudnya kan kayak dia kan selebgram, ceweknya Oke. biasa-biasa aja nih. Oh. Nanti dia bilang kayak nanti temen-temen Emang kita aku bukan tahu. selebgram? Emang kita berdua bukan selebgram? Kita public figure ya. Enggak sih, gue bukan selebgram sih. Kita public figure. Oh, karena ada cowok yang nggak mau publish karena emang dia nggak main sosmed aja. I know some guys like that. Tapi dia selebgram ya ceritanya ya. Iya, emang dia nggak mau aja. He's a 9. 9. Oke. 1, 2, 3.
Still a 9. Gue kebalik, nope. Still a 9. Still a 9. I think it's a 6 karena gue orangnya lumayan yang moment person gitu. I wanna share and I want to be shared. Kalau kami gimana? Ya lo nggak peduli ya sebenarnya. Gue nggak peduli karena I'm a private person as well. Kayak gue nggak pernah kan ngeliat gue update gimana. Nggak pernah. Karena gue anaknya private. Keluarga, relationship itu private. Orang tua, saudara, keluarga itu private. Gue tidak pernah nge-share hal lain selain itu nggak pernah update selain kegabutan dan keabsurdan gue di Instagram. Udah, untuk segalanya, even relationship dan lain-lain tuh ya udah. Nah kalau untuk kayak aku merasa tidak diakui, aku takut nanti kamu gini, kamu gitu. Karena prinsip gue gini, keep it private but not secret. I agree. Tapi lo tau gak sih yang serem banget apa? This is a story dari temen gue. Enggak, gini kami. Jadi ada cewek ketemu sama cowok. Ini temennya temen gue. Cewek ketemu sama cowok di dating app. Bla 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 bla. Pacaran. Pacaran kayak orang biasa, ngedate, kayak liburan bareng, DLL. Terus ternyata kayak 6 bulan kemudian si cewek ini found out cowoknya. Jadi gini, cowoknya minta dia, temenin aku beli baju dong, kayak gitu. Mereka beli baju yang agak bagus gitu, jas whatever gitu. Itu jas dipakai buat tunangannya dia sama cewek lain. Tapi kayak gue juga agak bingung sih detailnya gimana kayak cewek ini bisa nggak tahu. Terus gue bilang kayak lo nggak follow-followan IG atau apa, masa tunangan bilang kayak nggak tahu sampai D-Day gitu. Jadi mungkin nih cowok kayak mungkin dia alasan kayak aku nggak pernah update karena emang nggak mau update gitu, ngerti nggak? Dan dia pun tidak mengupdate soal tunangan sahnya. Jadi he's been timing two girls gitu. Nggak, masalah nih cowok tuh legit banget kayak dibawa ke teman-temannya, ngerti nggak sih? Kalau cowok yang selingkuh kan nggak mungkin se-open itu kan. Jadi nih cowok kayak agak belaga gila. Terus ternyata dia come out, dia udah mau tunangan sama pacar pertamanya itu. Gila gak sih? Shock gue. Jadi gue, dan dibawa ke teman-temannya keluarga, makanya gue jadi agak bingung. Makanya kayak tadi, emang mungkin gak usah yang update 24 jam lagi sebenarnya. Tapi I think a good update is maksudnya here and there, I think it's needed sih. Untuk, ya udah gitu. I think. Oke, lanjut. Oke, ini yang terakhir ya. Oke. Jadi dia setan, tapi dia tuh anak mami. Jadi kayak kalau misalnya lagi pergi, maminya telepon. Terus habis itu kalau misalnya mau pergi juga izin dulu ke maminya. Terus nanti sampai nikah, dia juga bilang, nanti kalau udah nikah tinggal di rumah mami aku ya. Satu, dua, tiga. Wow. Gak bisa Gak sih. bisa gue. Gak bisa sih. Gak bisa Kayak lo tuh, maksudnya gini, no offense with people who respect their parents yang kayak gitu. I think it's good gitu untuk cowok respect their parents. Tapi bukannya gue kayak ngajarin kurang ajar juga, tapi kayak you're a man, you're gonna lead the house, the family. We cannot have two heads in the same household gitu. Dan kayak jujur banget tanpa termaksud menyinggung mertua-mertua di luar sana, tapi biasanya kalau ada kepala lain yang ikut campur dalam hubungan, ruwet. True. Terus nanti kayak aku nggak bisa dong milih kamu antara mama aku atau kamu tuh. Nope. Yes, gue nggak bisa. Dan itu menurut gue kayak nggak laki, karena menurut gue laki harus punya pendiriannya sendiri gitu, pendiriannya sendiri. Betul. Actually, Lagi? gue tuh kalau misalnya dating sama cowok, gue tuh pasti akan tanya lo tinggal di mana. Oh, daerahnya atau jenisnya rumah, apartemen? Kayak misalnya kayak lo tinggal sendiri atau sama orang tua gitu. Kalau sama orang tua lo nggak mau? Gue nggak mau. Oh. Even lo nggak, gue lebih baik sama cowok yang ngekos. Lebih baik sama cowok yang ngekos daripada cowok yang even kosnya di karet pendurenan. Lo ada masalah sama karet? Tadi karet Mega Kuningan, sekarang karet pendurenan. Karena dulu gue di ngekos di situ gitu, dan recetnya kayak apa tempatnya itu gue tahu gitu. Jadi kayak nggak apa-apa. Gue nggak apa-apa. Gue lebih baik lo ngekos gitu. Gue nggak masalah daripada gue harus pacaran sama cowok yang tinggal sama orang tuanya. Oke, baiklah. Wow, seru banget ya. Seru banget. Thank you so much kami. Thank you Kak Joen, thank you banget semua kru yang ada di sini. Ya, untuk lipstinnya jangan lupa dicek out ya. Oke. Lipstinnya Sekali lagi. Water apa? Ini water base. Jadi dia ini tidak membuat bibir kita kering, dan ini masih stain ya. Ini aku udah minum nih botolnya, tolong di zoom in ya.
Bersih Tuh, ya. bersih botolnya ya kan. Tuh, dan ini sebenarnya cocok banget kalau misalnya kita padu-padankan dan kita mix dengan lip velvet. Kebetulan yang aku pakai yang pearl milk, jangan lupa di check out juga. Mungkin di next base-nya ya. episode, yes. Itu oke banget. Dan ini shade-nya aku pakai yang Glastonbury. Kalau kakak pakai yang? Aku pakai yang flamingo dan jangan lupa ini sudah launching. Extingo face palette. Tadi aku sempat cium ada aroma ininya, aroma bau wafernya. wafernya ya. Nanti kan kamu juga punya. Oke deh, that's it for today's video. Thank you so much. We'll see you on another episode. Bye.